Kasus penyakit flu Singapura meningkat signifikan di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di Banten sudah ditemukan lebih dari 700 kasus flu Singapura sejak Januari hingga Maret 2024. Kasus flu Singapura memang merebak akhir-akhir ini, terutama menyerang anak-anak. Hal itu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana mengenali gejala flu Singapura pada anak, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dokter spesialis anak RSPAU Dr. Suwardi Harjolukito Yogyakarta, Kolonel Kesehatan Dr. Dedi Afandi. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, dok, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi sebenarnya apa sih flu Singapura itu dan kapan sebenarnya biasa muncul? Apakah ini memang pada saat musim pancaroba kemudian banyak timbul flu Singapura ini, dok? Selamat sore, sebenarnya dari flu Singapura ini merupakan suatu kelainan dari virus, karena penyebabnya adalah virus. Biasanya kelainan ini disertai kulit-kulit yang melepuh, kemudian sariawan, terutama pada telapak tangan, telapak kaki. Ini harus dibedakan dengan catat, dengan catat itu dari belakang menyebabkan ketumpuk baik itu. Kalau flu Singapura ini sangat besar sekali. Jadi dia karakteristiknya ada 3 tempat yang dia akan didapat oleh virus tersebut. Pertama yaitu dia ada pada telapak tangan, pada telapak kaki, kemudian ada sariawan. Maksudnya di situ. Untuk penyebabnya ini memang disebabkan oleh virus TB, jadi Coxsackie virus ini memang menginfeksi di daerah-daerah tertentu. Kenapa pada musim ini cukup tinggi? Karena pada musim pancaroba, terutama perayaan musim, ini daya tahan tubuh anak biasanya mengalami penurunan, sehingga bisa menimbulkan gejala yang cukup banyak seperti sekarang di Indonesia saat ini. Baik, untuk penularannya biasanya bisa dari mobilitas, kontak langsung, atau mungkin dari hidung, bakat dari hidung. Jadi saran biasanya dijaga kebersihan. Pada anak-anak ini tahu pilih untuk menjaga kebersihan. Apalagi dia sering memasukkan tangan ke mulut, ini yang harus dijaga. Jaga betul-betul diperhatikan karena dari situ lewat penularannya. Ini bicara yang paling sering. Baik, Dokter Dedi, ini apakah anak-anak saja dokter yang menyerangnya? Apakah ini nanti bisa orang dewasa tertular juga dengan flu Singapura ini, dok? Kalau untuk dewasa biasanya bisa tertular, tapi juga cedera pada ini. Jadi kenapa pada anak tidak intens sekali karena gejalanya cukup berat dan dikhawatirkan ada suatu komplikasi yang kita takutkan, yaitu panas sariawannya penuh di mulut sampai jadi tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga nanti terjadi dehidrasi. Ini yang kita lakukan. Oke, kondisi flu Singapura pada anak ini apakah kemudian bisa diobati sendiri di rumah gitu atau harus ke rumah sakit, dan pada kondisi seperti apa kemudian orang tua perlu waspada dan membawa anaknya itu ke rumah sakit begitu, dan untuk opnam di rumah sakit seperti itu, dok? Ya, kalau flu Singapura sebenarnya ini bukan penyakit yang berat, bukan penyakit yang mematikan. Ini sebenarnya bisa sendiri. Asal dijaga nutrisi, kehidupan nutrisi, dan bisa diberikan obat-obatan penyakit seperti fungsi, panas, hasil perlindungan. Biasanya permasalahannya dia tidak mau makan, tidak mau minum, ini membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi. Dirawat, dia biasanya yang sering kita rawat, sariawan penuh sehingga dia bisa makan, bisa minum, ini harus kita rawat dengan baik. Kalau gejala-gejala nantinya bisa diminta, tidak perlu khawatir dengan gejala seperti ini. Ini bukan seperti penyakit yang kemarin COVID. Ini virus-virus yang umum pada dunia yang terjadi karena pada musim pancaroba ini karena dari dunia turun sehingga banyak itu. Dok, apakah gejala dari flu Singapura ini juga kemudian bisa diantisipasi melalui vaksin influenza begitu, dok? Ini gejala sampai saat ini untuk vaksin khusus untuk flu Singapura belum ada. Gejalanya biasanya demam tinggi, kemudian nyeri tenggorokan, banyak hangat, setelah itu muncul sariawan di mulut, muncul ras ruam di kulit, biasanya di tangan, di bokong, di telapak kaki, bahkan bisa disertai terjadinya cairan pada ruang-ruang sekitar penggunaan atau kulit tersebut. Ini yang sangat berbahaya jika kontak ada benda yang bisa menular, sehingga dihindari kontak langsung atau pemakaian benda yang bersama ini. Baik, Dokter Dedi. Kalau ada tempat yang
sendirian sementara sampai nanti tidak membaik baru terus Baik. Ya, Dokter Dedi, tadi yang perlu diwaspadai adalah penularan melalui hand, foot, and mouth disease seperti itu. Artinya flu Singapura ini bisa dikatakan adalah flu yang H2N2 yang sebelumnya juga sudah pernah masuk ke wilayah Indonesia seperti itu. Namun kenapa di akhir-akhir ini kembali muncul, Dok? Sepertinya sudah hampir lama tidak mendengar virus H2N2 yang masuk ke Indonesia, tapi kok akhir-akhir ini kembali muncul. Penyebabnya kira-kira apa, Dok? Ini karena kemarin ada beberapa studi. Pada waktu COVID kemarin, anak-anak biasanya untuk imunisasi beberapa vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu agak banyak yang terlewatkan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, sebenarnya ini normalnya mengajar, cuma karena kondisi anak yang turun, karena dia mungkin vaksinnya kurang bagus, kemudian musim pancaroba yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak turun, sehingga muncul lagi. Muncul wabah seperti sekarang ini di beberapa tempat sudah cukup banyak, namun biasanya tidak sampai kapal gitu. Oke, baik Dok, lantas pertolongan pertama seperti apa yang harus dilakukan jika kemudian anak kita kemudian tertular dengan flu Singapura ini, Dok? Jadi kalau ini gejalanya demam, tidak mau makan, biasanya mewek, ini tiba-tiba untuk pengobatan simptom seperti dia panas kasih obat panas. Kalau dia susah makan, nutrisinya vitamin yang diperlukan. Tidak ada obat yang khusus untuk kecuali dalam kondisi yang sangat berat seperti tadi. Karena saya jumpai awalnya perlu sehingga untuk tidak mengatasi sakit sekali, sehingga ini harus dilakukan. Kalau selama dia makan minum masih bagus, minum obat yang masih mau, banyak tidak dirawat. Asal dia dirawat di rumah dia sendiri, karena bisa menular ke yang lain. Dan perlu diwaspadai bahwa gejala ini biasanya sekitar 6-10 hari, namun pada mesesnya ini masih bisa bertahan hari itu pada itu. Dia juga sembuh, sudah hilang yang benar sifatnya, tapi dia sisa-sisa dari tinja yang terkontaminasi bisa melewati yang ini. Ya, flu Singapura tidak perlu khawatir untuk bekas dari flu Singapura ini tidak seperti bertata yang tengah bekas. Ini akan hilang dengan sendiri. Tidak perlu khawatir yang berlebihan, cuma kalau memang gejalanya berat, maka segera pergi ke dokter atau tempat kesehatan tertentu. Baik, Dokter Dedi, ini terkait tadi yang dikatakan sama dokter adalah untuk anak yang terkena flu Singapura, ini yang tidak terlalu parah seperti itu bisa dikatakan karantina mandiri dan bisa dirawat secara mandiri di rumah seperti itu. Untuk kasus di daerah istimewa Yogyakarta, Dok, apakah ada laporan untuk masyarakat yang mengikuti saran dari stakeholder atau pemangku kepentingan untuk tetap dirawat atau dikarantina secara mandiri di rumah atau langsung dibawa ke rumah sakit? Untuk kejadian di daerah istimewa Yogyakarta seperti apa, Dok? Untuk di Jogja memang banyak tapi tidak sebanyak itu. Jadi disarankan kalau gejala ringan bisa dirawat di rumah, atau gejala berat ya bisa segera ke rumah sakit. Atau kalau dikhawatirkan ya biasanya kekhawatiran dari orang tua, karena jangan-jangan nanti anaknya tidak dijemput, segera ke rumah sakit terdekat atau praktis kesehatan mereka. Baik, tidak perlu khawatir berlebihan. Ini kita sudah beberapa kali menangani kasus seperti ini, bahkan yang berat maupun yang ringan. Beberapa kasus yang di rumah sakit bersama kita juga cukup banyak, biasanya tidak sampai berat. Karena untuk DIY itu bilang angka kesadaran masyarakatnya cukup tinggi. Jadi dia begitu sakit, dia langsung mencari fasilitas, bisa lewat online, bisa lewat puskesmas, bisa banyak sekali informasi yang dia dapatkan. Oke, Dok, mungkin bisa dikonfirmasi juga, saya juga mendapatkan informasi bahwa virus flu Singapura ini jika bisa menyebabkan komplikasi hingga ke meningitis virus begitu yang menyerang ke kemudian selaput otak. Apakah ini benar, Dok? Bisa dikonfirmasi? Ya, ini kan virus menyerang pada titik juga. Komplikasinya bisa ke meningitis, bisa ke mana. Jadi kita itu jangan sekali sampai ke sini. Namun pada keadaan seperti apa, Dok, kemudian seseorang bisa terkena komplikasi seperti ini, Dok? Biasanya pada kita divisi dulu, yang ada dengan dulu, kemudian vaksin yang lain
tidak diberikan, dan juga penyakitnya yang cukup berat. Biasanya dimulai dengan demam yang tinggi, kemudian muncul keras, muncul bercak-bercak di telapak kaki, telapak tangan, sariawan, yang paling menyorok yaitu adanya kejang. Ini yang dicurigai sampai nanti terbukti bahwa itu bukan sebagai ini virus penyakit. Oke, apakah kemudian juga sudah ditemukan begitu mungkin di tempat dokter praktek, ditemukan kemudian orang yang terkena komplikasi dari flu Singapura ini, dok? Apakah sudah ditemukan begitu, dok, pasien yang terkena komplikasi seperti meningitis ini dari flu Singapura, dok? Kalau sudah ada komplikasi kasus yang berat, sementara ini belum ada laporan. Jadi kita begitu muncul wabah flu Singapura di mana di Jogja, kita dari belakang dokter anak langsung mendukung satgas. Jadi kita lakukan evakuasi, di mana nanti kalau ada kasus yang mungkin tidak bisa ditangani di rumah sakit, segera bisa di rumah sakit yang sudah kita beri itu rumah sakit besar juga. Ini juga bisa kita sana, atau kita bisa komunikasi. Jadi kalau online, dok saya punya pasien ini tidak harus pasiennya yang punya sakit. Ini kita punya ini. Jadi kita untuk kesehatan di Jogja sudah cukup bagus, terpadu dan komprehensif. Jadi tidak harus kita menuju ke sana, bisa kita konsultasi. Nanti bahkan bisa mendatangkan dokter anak itu kita ada program seperti ini. Jadi dokter anak itu akan dipilih ke puskesmas, terutama yang tinggi sudah kita tetapkan, sudah kita bagi. Ini itu kasus nanti kita akan sebutkan sana. Baik. Tidak masyarakat yang terdirinya harus cukup tenang karena kebutuhan dokter anak di Jogja misalnya ya itu tinggi. Baik, Dokter Dedi, tadi selain menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga dan juga tidak terlalu khawatir terkait dengan flu Singapura ini, ada himbauan lain tidak, Dok, untuk masyarakat, Dok? Prinsipnya kalau pada anak itu jaga kebersihan dan nutrisi. Kemudian vaksinasi sesuai dengan anjuran yang pemerintah harus rutin. Karena ada kendala pada waktu COVID itu sehingga bisa muncul seperti ini. Itu salah satu yang kemarin dicurigai kenapa ini begitu. Dan juga ada musim pancaroba yang seperti ini, berarti harus waspada. Pada musim-musim seperti ini, orang tua harus memberikan pendidikan asal untuk anak-anak. Baik, terima kasih Dr. Dedi Afandi telah bergabung bersama kami di TVRI Jogja sore hari ini. Selamat sore, Dok.